الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده وأشكره إنه غفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السرور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قرة الأعين وشفاء الصدور، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di siang Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga dengan ketiga nikmat yang Allah berikan itu, kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita sampai pada siang hari ini sedang dalam kondisi untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Melalui mimbar khutbah yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang Allah larang untuk kita. Adapun tema khutbah Jumat kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah mengevaluasi puasa kita. Jumat siang ini kita memasuki hari ke-14 Ramadan 1446 Hijriah. Bagi sebagian orang, menahan lapar dan dahaga serta hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah bukanlah hal yang sulit dan menyiksa diri. Bahkan anak-anak kecil banyak yang mampu melakukan hal tersebut, berpuasa dari subuh hingga waktu berbuka. Namun sayangnya, untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah puasa kita yang memasuki paruh kedua Ramadan ini. Hal ini penting dan seharusnya menjadi perhatian agar kita tidak menjadi orang yang celaka karena abai untuk memanfaatkan momentum Ramadan sebagai sarana mendapatkan keberkahan, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Sungguh sangat merugi seseorang yang disebut namaku di sisinya, tetapi ia tidak bersalawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salafa qabla an yughfar lahu. Sungguh sangat merugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan, lalu bulan itu berlalu tanpa diampuni dosa-dosanya. Wa gharima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dan sungguh sangat merugi seorang yang sempat mendapati kedua orang tuanya yang dalam kondisi renta, tetapi hal itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga.
riwayat Imam At-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan kualitas puasa seorang hamba, sebagian ulama membedakan puasa menjadi 3 tingkatan. Pertama, yaitu shaum al-ammah, yaitu puasanya kebanyakan orang. Mereka menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik. Pada tingkatan puasa ini masih ada hal-hal yang mengancam tidak sempurnanya puasa kita. Karena puasa yang benar tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik tersebut. Rasulullah SAW memperingatkan kita dengan sabdanya, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamis sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya begadang di malam hari. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kedua, shaum al-khawas, yaitu puasanya orang-orang tertentu. Selain menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik, mereka juga menjaga panca indera serta anggota tubuh dari perbuatan dosa. Pada tingkatan ini juga masih ada hal-hal yang menjadi ancaman gugurnya pahala puasa kita. Tingkatan shaum al-khawas ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga panca indera dan hati dari maksiat dan hal-hal yang sia-sia. Bentuknya dapat berupa, yang pertama, menjaga pandangan, yaitu dengan tidak melihat sesuatu yang diharamkan atau tidak bermanfaat baginya. Yang kedua, menjaga lisan, hifdzul lisan, yaitu dengan tidak berkata dusta, ghibah, menggunjing, atau perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, menjaga pendengaran, yaitu dengan tidak mendengar hal-hal yang diharamkan atau tidak bermanfaat. Yang keempat, menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat dengan menghindarkan diri dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajjah fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, shaum khawas alal khawas, yaitu puasanya orang-orang terpilih. Pada tingkatan ini, mereka tidak hanya menjaga diri dari dosa dan perbuatan sia-sia, tetapi juga menyucikan hati dan pikiran dari hal-hal duniawi dan hanya fokus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, libtigha'i mardatillah. Inilah tingkatan puasa yang tertinggi yang akan mendapatkan kesempurnaan pahala dan balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ciri puasa pada tingkatan ini diantaranya adalah, yang pertama, menjaga hati dari penyakit spiritual seperti ria, ujub, iri, dengki, atau pikiran buruk. Yang kedua, fokus beribadah dan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu untuk tilawah Al-Qur'an, zikir, salat, dan amal salih lainnya. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita tentang puasa yang benar dengan sabdanya, "Laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafath, fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun, inni shaimun." Yang artinya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi
Puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat jahil kepadamu, maka katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini merupakan sunnah di dalam menjalankan ibadah puasa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Rasulullah SAW juga berpesan kepada umatnya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Puasa khawas alal khawas adalah puasa yang lebih sempurna karena tidak hanya menahan diri makan dan minum, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari maksiat. Puasa ini membantu seseorang mencapai kesucian jiwa dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas ibadahnya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita berpuasa. Di akhir ayat itu, apa tujuan orang berpuasa itu? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berpuasa, kita bukan hanya menahan diri kita dari rasa lapar, dari rasa haus, tetapi kita menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat merusak ibadah, yang dapat merusak pahala puasa kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha mengevaluasi hari-hari yang berlalu di Ramadan tahun ini. Karena orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan orang yang harinya sama dengan kemarin, maka dia merugi. Setelah kita mengetahui kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan di waktu yang lalu, maka hendaknya kita berusaha memperbaiki dan tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa perjumpaan kita dengan bulan Ramadan tahun ini akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'matahu wa akmalana millatahu wa syara'a lana minal a'mali ssalihati anwa'an wa asnafan linafuza biridhahu wa nadkhula jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min bainil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu fa inna ta'atahu aqwam wa aqwa wa tazawwadu fa inna khayras zadi taqwa. Thumma sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir wa sirajil munir
نبينا محمد صاحب الفضل الكبير. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.